Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noporona. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat simulasi jaringan sekolah. Yang pertama, kita tambahkan dulu PC-nya. Di sini kita untuk PC membuat 9. Jadi kita buat dulu. Nah, untuk yang pertama kita buat sebelah kiri 3. Setelah itu sebelah kanan 3. Kita rapihkan dulu. Setelah itu terakhir sebelah kanan 3. Nah, setelah ini kita tambahkan switch. Kita tambahkan switch menjadi 3 3 item di setiap PC. Setelah itu kita tambahkan router. Nah, kita taruh di sebelah tengah. Setelah itu kita tambahkan DSL modem. Dan tambahkan cloud. Nah, kita rapikan. Setelah itu terakhir kita tambahkan server. Nah, setelah kita tambahkan semua yang kita butuhkan, tinggal kita sambungkan. Yang pertama kita sambungkan PC ke switch 0, kita kita ganti dulu namanya. Untuk switch yang pertama kita namai labcom, dan untuk switch yang kedua kita namai ruang guru. Setelah itu untuk switch yang terakhir kita namakan ruang TU.
Nah, setelah itu kita hubungkan menggunakan chopper strike. Kita klik pas Ethernet dan sambungkan ke switch Labcom. Kita pilih 01. Kemudian kita sambungkan lagi pas Ethernet, ketik 1/1. Pas Ethernet lagi 21. Nah, setelah itu kita sambungkan seperti yang awal sudah dilakukan. Pas Ethernet 1/1. Pas Ethernet 2/1. Nah, selanjutnya untuk switch ruang TU, pas Ethernet 01. Pas Ethernet 1/1. Dan yang terakhir pas Ethernet 21. Nah, setelah itu kita sambungkan switch ke bagian router. Kita klik pas Ethernet, sambungkan ke router, pilih pas Ethernet 0/0. Setelah itu kita lakukan lagi 3110. Dan yang terakhir 31. Nah, karena di sini bagian pas Ethernetnya tidak ada, kita harus menambahkan. Jadi kita klik router, kita cancel dulu, klik router, dan pilih PT router NM1CFE. Nah, kalian tinggal baca aja di bagian bawahnya pas Ethernet dan kita drag. Nah, sebelum itu kita matikan dulu mesinnya. Setelah dimatikan, kita masukkan. Setelah dimasukkan, kita nyalakan lagi, langsung close. Nah, setelah itu kita langsung sambungkan pas Ethernet 6/0. Nah, setelah switch dan router nyambung, kita selanjutnya akan menyambungkan modem cloud dan server. Kita lakukan dengan cara berikut. Nah, karena permasalahan sama seperti tadi, kita tambahkan lagi. Kita matikan dulu dan tambahkan CFE dan nyalakan close. Kita sambungkan ulang. Pilih port 1. Nah, di sini kita rapikan dulu. Nah, kita untuk DSL modem ke cloud kita gunakan nyambungan yang ada garis-garis kayak itu, pilih modem 4. Lalu cloud ke server, gunakan strike yang seperti biasa. Kita luruskan. Nah, kita masuk ke CLI, ketik no.
enter. Nah, di sini kalian ketik enable, enter. Lalu config terminal, enter. Nah, setelah itu kalian ketik int fa 0/1. 0/0, enter. Ketik IP DHCP pool labcom. Nah, kalian sesuaikan dengan nama switch yang kalian buat. Diusahakan untuk namanya harus sama. Setelah itu kita enter saja. Nah, setelah itu kita ketik network satu sembilan dua titik 168.1.0, enter. Oh tidak, kita masukkan lagi 255.255.255.0. Nah, sekarang kita enter. Setelah itu kita ketik default strip router. Lalu kita masukkan 192.168.1.1, enter. Setelah itu kita ketik DNS strip server 8.8.8. Lalu ketik exit, enter, Ctrl C, enter. Lalu setelah ini kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu ketik write. Nah, di sini jaringan yang sudah tadi dibuat berhasil dengan output building configuration, yaitu OK. Nah, setelah itu kita pilih pass Ethernet untuk memasukkan IP configuration supaya tersambung. Kita masukkan 192.168.1.1. Nah, kita centang 0 on, lalu close. Nah, otomatis akan hijau, tidak merah seperti tadi, karena tadi untuk kondisinya belum terkoneksi. Nah, setelah itu kita lakukan ulang seperti tadi. Kita lakukan di switch ruang guru. Nah, di sini kita lakukan ulang. Ketik int fa 1/0, lalu IP
DHCP full ruang guru. Lalu di bagian networknya 192.168.2.0, 255.255.255.0. Lalu default strip router 192.168.2.1. Lalu enter. Setelah itu kita ketik DNS strip server. Ketik 8.8.8.8. Lalu ketik exit, enter, Ctrl C, enter. Nah, setelah itu kita ketik INTFA 6/0. Nah, setelah itu kita masukkan IP DHCP full ruang TU. Lalu default strip ruang TU, strip router, sorry. Lalu 192.168. Lalu default router 192.168. Nah, kita lihat dari kode sebelumnya di bagian IP address. Nah, untuk di sini saya salah memasukkan untuk default routernya. Nah, untuk sini setelah IP DHCP kalian ketik network lalu 192.168.3.0. harusnya bukan default router, harusnya network. Nah, untuk default router kalian masukkan 192.168.3.1, bukan 3.0. Setelah itu untuk DNS servernya 8.8.8 start bersama 4 kali. Lalu exit, enter, Ctrl C, enter. Nah, untuk pas Ethernet 6 di sini kalian masukkan 3.1. Nah, jika kalian tidak masukkan IP addressnya 3.1 karena hasilnya akan error. Nah, ini hasil yang benar. Lalu contreng on, lalu close.
Setelah itu, untuk di bagian PC, kalian pilih IP configuration dan pilih DHCP. Nah, kalian lakukan secara berulang sampai PC 8. Lalu pilih DHCP, lalu close. Nah, di sini otomatis IP address-nya bakal keluar. Nah, kalian lakukan ulang sampai PC 8. Nah, setelah selesai, kalian pilih command prompt. Nah, di sini saya akan ngetes sebuah jaringan berhasil atau enggak. Nah, pilih untuk klik ping 192.168.2.2. Lalu enter. Nah, jika hasilnya seperti berikut, maka hasilnya berhasil. Lalu close. Nah, di sini saya akan mencoba menuliskan sebuah pesan, misalnya dari PC 2 ke PC 3. Nah, dengan hasil output successful. Nah, di sini kita sambungkan ulang karena tadi mungkin kesalahan teknis, jadi kehapus. Nah, di sini kalian pilih pas Ethernet untuk menghubungkan ulang seperti cara awal tadi. Nah, kalian tinggal masukkan saja IP address-nya seperti berikut. Lalu centang on, lalu close. Nah, otomatis terhubung dengan tandanya seperti warna hijau, tidak warna merah. Nah, untuk di bagian server, kalian masukkan IP address-nya. (192.168.10.2). Lalu di bagian default gateway 192.168.10.1. Lalu untuk di bagian DNS server,
Kalian masukkan 88 saja secara 4 kali. Setelah itu close. Setelah itu kalian tekan router. Lalu masukkan network. Satu 192.168. Sorry, di sini saya salah memasukkan. Jadi kita rubah dulu. 168 10.0, lalu ketik add. Setelah itu kita masukkan lagi 192.168 1.0, lalu tekan add. Setelah itu kita masukkan lagi 192 1 168. Nah, di sini harusnya 168 ya, karena saya salah memasukkan angka. Lalu untuk yang terakhir, satu 168 3.0, lalu add. Nah, setelah itu lalu close saja. Nah, untuk di bagian cloud kalian pilih DSL, lalu add. Dan close. Nah, setelah itu saya akan mencoba untuk mengirim pesan dari server ke PC 3 dengan output successful. Untuk di bagian server, kalian pilih command prompt, lalu ketik ping 192.168 1.2.
Nah, dengan hasilnya seperti berikut, yaitu berhasil. Nah, setelah itu saya akan menambahkan laptop dan smartphone. Di sini kalian tinggal Nah, di sini saya akan melakukan akses point dulu untuk terhubung dengan handphone dan laptop. Lalu tinggal tambahkan laptop dan smartphone. Nah, untuk smartphone otomatis terhubung karena smartphone memiliki wireless, jadi langsung terhubung dengan access point. Nah, untuk di bagian laptop, karena belum mempunyai wireless, kita akan menambahkan wireless di dalam laptopnya. Kita klik laptop, lalu kita matikan dulu. Setelah itu kita drag saja untuk di bagian wirelessnya. Setelah itu kalian close, lalu nyalakan lagi. Nah, otomatis langsung terhubung. Nah, untuk di bagian switch kita akan menambahkan PT switch CFE untuk bisa terhubung dengan access point. Di sini kalian matikan dulu. Langsung kita tambahkan, lalu nyalakan dan close. Dan langsung kita hubungkan switch dengan access point. Di sini saya akan menghubungkan menggunakan kabel strike pas Ethernet 61. Dan pilih port 0. Nah, di sini akan otomatis terhubung, yaitu hijau. Nah, untuk selanjutnya, tahap terakhir saya akan menambahkan printer. Kita
taruh di sebelah kanan. Nah, kita langsung sambungkan saja. Oh, di sini rupanya kita harus menambahkan dulu. Kita close dulu, lalu pilih switch dan tambahkan CFE. Kita matikan dulu, lalu tambahkan, lalu nyalakan lagi. Nah, setelah itu kita langsung hubungkan saja. Pilih pas Ethernet 61. Nah, di sini jaringannya sudah terhubung semua. Nah, untuk di bagian printer, kalian masukkan default gateway-nya 192.168 titik 3.1. Lalu untuk DNS servernya 8.8.8. Nah, untuk pas Ethernetnya kalian masukkan lagi 192.168 3.5. Nah, di sini kalian menggunakan jaringan yang belum digunakan sebelumnya. Lalu enter. Nah, di sini saya akan mencoba untuk PC6 ke printer dengan hasil output successful.